Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku semua dalam video pembelajaran kita. Video kita kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kita sudah masuk ke bagian yaitu tentang struktur dan fungsi pada daun. Kalau dalam video kita yang sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang struktur dan fungsi baik dari akar maupun batang tumbuhan dikotil dan monokotil, maka di bab kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada fungsi struktur daun. Nah, yang biasa kita ingat kalau kita mendengar kata daun adalah bahwa daun ini adalah tempat terjadinya fotosintesis, dan daun ini berwarna hijau. Nah, ini mungkin adalah hal pertama yang akan kita ingat jika kita mendengar kata daun. Baik, langsung saja seperti di buku teks kalian, zat warna hijau pada daun itu disebabkan oleh sebuah zat yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil ini memiliki peran yang penting saat nanti tumbuhan melakukan fotosintesis, karena klorofil ini adalah suatu zat yang menjadi sangat penting dalam proses berjalannya fotosintesis. Nah, daun sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengambil gas CO2. Seperti yang kita ketahui bahwa CO2 ini merupakan bahan utama dalam terjadinya fotosintesis. Jadi bahan utama itu ada dua, yaitu karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dimasukkan ke dalam daun melalui organ pada daun nanti yang akan kita bahas, yaitu disebut stomata. Sedangkan air dari tanah diangkut oleh pembuluh silem, mulai dari silem akar diteruskan ke silem batang sampai diteruskan ke silem daun dan digunakan untuk fotosintesis. Nah, CO2 sebagai bahan baku fotosintesis, kemudian daun juga sebagai pengatur penguapan air dan juga pernafasan tumbuhan. Jadi yang perlu kita bedakan di sini bahwa sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami bernafas. Nah, ini ada sedikit kebalikan. Kalau tumbuhan bernafas, yang masuk O2, yang keluar CO2. Jadi tumbuhan sama seperti manusia, sama seperti hewan, dia bernafas, dia menghirup, menarik O2 dan mengeluarkan CO2. Tetapi tumbuhan juga melakukan fotosintesis. Nah, pada peristiwa fotosintesis, yang masuk ke tumbuhan adalah CO2, yang keluar adalah O2. Dari serangkaian peristiwa ini, tumbuhan melakukan pernafasan, iya, melakukan fotosintesis, iya. Pada bagian pernafasan, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sama seperti makhluk hidup lainnya. Pada saat melakukan fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi dua hal ini berbeda. Nah, jangan berpatokan dari fotosintesis sehingga bernafasnya tumbuhan menghirup karbon dioksida. Salah, tidak seperti itu. Nah, kita lanjutkan anak-anakku semua. Nah, sama seperti akar dan batang, pertanyaannya adalah apakah daun dikotil dan daun monokotil itu mempunyai perbedaan struktur? Nah, jawabannya ada perbedaannya nanti akan kita bahas. Yang pertama kita lihat dulu
seperti ini. A ini daun dikotil, dalam hal ini diwakili oleh daun pepaya, dan B adalah daun monokotil. Nah, kalian lihat perbedaannya bahwa pada daun dikotil yang A ini dia mempunyai pertulangan daun yang seperti ini, menjala atau istilahnya menyirip, bercabang lah seperti ini. Sedangkan pada daun monokotil, daunnya itu cenderung satu lembar tapi panjang, seperti daunnya padi, daunnya jagung, daunnya tebu, kelapa juga, dan pertulangan daunnya ini sejajar begini. Ini ada yang utama di tengah, kemudian dia bercabang. Dia sejajar begini. Sedangkan kalau pada dikotil, dia ada yang tengah ini, kemudian dia akan bercabang kiri kanan. Kalau monokotil tidak, dia tidak bercabang tapi sejajar. Jadi ciri utamanya daun monokotil itu biasanya cenderung lebih panjang-panjang, sedangkan daun dikotil itu cenderung bervariasi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah proses fotosintesis yang dilakukan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 ini dan oksigen dari hasil fotosintesis. Dia mengambil CO2, mengambil air, kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil tersebut, karbon dioksida dan air akan diolah menjadi glukosa dan oksigen. Karbon dioksida masuk melalui stomata daun, air masuk melalui stomata, air melalui pembuluh xilem. Nah, glukosa ini nanti setelah jadi akan diedarkan oleh floem. Di floem ini saya tulis dia yang bagian mengedarkan kemana? Ke seluruh bagian tumbuhan, mulai dari daun, batang, dan akar. Dan oksigen nanti akan dikeluarkan lewat stomata juga. Nah, jadi itu adalah fungsi utama daun. Jadi daun melakukan fungsi fotosintesis pada daun, Oke, sekarang kita lihat bagaimana struktur anatomi daun. Baik anak-anakku, silakan diperhatikan bahwa ini adalah struktur anatomi daun. Nah, struktur anatomi daun yang pertama di sini paling atas dan paling bawah ini ada nama jaringan epidermis. Epidermis atas, epidermis bawah. Saya kecilkan dulu ini ukurannya. Oke. Ada epidermis atas, epidermis bawah. Sama fungsinya epidermis itu adalah sebagai jaringan pelindung. Di atas epidermis ini ada selapis jaringan, yaitu kutikula atau jaringan lilin. Fungsinya adalah untuk mengatur penguapan. Jadi sebagai pelindung juga dari panas. Jadi di bagian dalam daun ini ada air yang masuk tadi. Jadi untuk tercegah agar tidak menguap seluruhnya, ada jaringan pelindung yang namanya jaringan kutikula. Kemudian kita lihat, jadi ini bagian atas, ini bagian bawah. Di bagian atas ini ada jaringan yang seperti ini, berjejer-jejer panjang. Ini adalah jaringan palisade. Nah, pada jaringan palisade ini dia terdapat klorofil. Jadi kalau begitu di mana fotosintesis terjadi? Fotosintesis terjadi
hampir sebagian besar di jaringan palisade ini. Dia berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, dan jadi ini bagian atas yang mendapat sinar matahari, sehingga disinilah proses fotosintesis berjalan hampir secara umum. Kemudian, nah di sini ada seperti pipa ini adalah saluran pembuluh xilem dan floem. Nah, xilem membawa air dari akar sampai batang, sampai ke sini air ini, kemudian air ini nanti akan dioper ke palisade, kemudian terjadi fotosintesis. Nah, setelah di palisade terjadi fotosintesis menghasilkan amilum, amilum akan dioper ke floem, dan selanjutnya akan diedarkan lagi ke jaringan yang lain. Nah, kemudian di bawah ini ada jaringan spons. Nah, jaringan spons ini berbentuk tidak beraturan seperti itu. Nah, dia berfungsi sebagai istilahnya tempat penyimpanan sementara. Jadi karbon dioksida masuk, dia berkumpul di sini dulu, air masuk berkumpul di sini dulu, baru digunakan. Kemudian nanti fotosintesis juga sama. Nah, dia juga bisa terjadi fotosintesis juga. Tapi fotosintesis pada jaringan spons tidak semasif fotosintesis yang pada jaringan palisade. Jadi di jaringan spons ini juga ada klorofil. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada lubang-lubang kecil. Lubang kecil ini dinamakan dengan stomata. Fungsinya untuk keluar masuk gas, bisa CO2 masuk, O2 keluar melewati stomata. Jadi stomata, nah kemudian ditutup dengan jaringan epidermis lagi. Nah, antara jaringan palisade dan jaringan spons itu biasanya disebut dengan mesofil. Jadi kalau ada kata-kata mesofil daun, artinya adalah jaringan palisade dan jaringan spons atau daerah ini antara epidermis atas dan epidermis bawah, ini namanya daerah mesofil. Jadi struktur daun pada tumbuhan relatif sama walaupun bentuk fisiknya berbeda. Jadi kalau daun diiris melintang baik dikotil dan monokotil itu isinya hampir sama, ada palisade, ada jaringan spons, dua ini disebut mesofil, kemudian ada pembuluh xilem dan floem, ada epidermis atas bawah, kemudian ada kutikula. Itu adalah struktur dan fungsi di dalamnya. Sedangkan sekarang adakah perbedaan antara daun dikotil dan daun monokotil? Oke, kita jabarkan. Oke, perbedaan daun dikotil dan daun monokotil. Oke, kita tuliskan. Saya bagi dulu di sini. Saya buat tabel dulu. Baik,
ini adalah tabelnya anak-anak semua. Kita di sini saya tulis yang monokotil. Dan di sini yang dikotil. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kita tinjau dari struktur morfologi. Struktur morfologi itu merupakan struktur bentuk fisiknya. Yang pertama pada monokotil adalah tulang daun sejajar, kemudian atau melengkung. Nah, kemudian setelah itu tulang daunnya dia berpelepah juga. Daunnya berpelepah maksudnya ya. Selain itu secara morfologis juga urat daunnya sejajar dan dihubungkan dengan urat tiang. Jadi urat daun sejajar. Jadi tulang daunnya sejajar, dia punya pelepah. Kemudian urat daunnya juga sejajar. Kemudian kalau dikotil, di sini adalah tulang daun menjari. Jadi seperti jari, seperti ketela atau menyirip. Selain itu juga ada urat daun. Kemudian tidak ada pelepah. Kian anak. Jadi kalau audionya agak ada suara lagu, mohon dimaklumi karena ya sekarang kita hidup bermasyarakat. Jadi setelah itu struktur anatomi di sini. Nah, kalau tadi struktur morfologi itu struktur fisik yang terlihat, struktur anatomi ini struktur bagian-bagian tubuhnya. Nah, kemudian kalau pada monokotil, parenkim, jaringan parenkim mesofil, itu tadi palisade dan spon tadi, umumnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon. Jadi kalau pada monokotil dia jelas ada jaringan palisade dan spon, sedangkan kalau pada jaringan monokotil, jaringan mesofilnya itu tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon. Artinya begini, kalau pada jaringan monokotil, mesofilnya itu tidak terbagi jelas antara palisade dan spon, jadi dia menyatu. Sama seperti berkas pembuluh pada jaringan monokotil, dia menyatu juga antara korteks dan empulur, dia menyatu juga ya. Jadi pada jaringan monokotil dia punya mesofil, cuma tidak terdiferensiasi menjadi itu tadi palisade dan spon. Nah, sedangkan kalau pada dikotil berarti kebalikannya, parenkim mesofil terdiferensiasi menjadi palisade dan spon. Jadi itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Terima kasih. Tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.